Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo guru, halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan senantiasa baik-baik saja ya. Dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikoma Trisna Anandya Putri, nomor absen 32 dari kelas 88. Pada video praktek mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengaruh sistem sewa tanah pada masa penjajahan. Pada masa kekuasaan Inggris di Hindia Belanda atau Indonesia pada masa itu, meletuslah peperangan di Eropa antara Perancis dan Belanda. Willem V dari negeri Belanda berhasil meloloskan diri dari peperangan tersebut. Kemudian melarikan diri ke Indonesia dan mengeluarkan maklumat yang memerintahkan agar para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini dimaksudkan agar para jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Perancis. Saat Inggris berkuasa di Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi wilayah Hindia Belanda menjadi 4 bagian, yaitu Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Selanjutnya, tanggung jawab atas kekuasaan diserahkan kepada Letnan Jenderal Gubernur Thomas Stanford Raffles. Nah, ialah yang menemukan bunga Rafflesia arnoldii. Salah satu kebijakan pada masa pemerintahan Raffles di Indonesia yang paling terkenal adalah sistem sewa tanah. Nah, sistem sewa tanah itu apa sih? Sistem sewa tanah yaitu suatu sistem pertanian yang dilakukan oleh petani atas kehendaknya sendiri menanam tanaman dagangan yang akan diekspor ke luar negeri. Nama lain dari tanaman dagangan tersebut adalah cash crops. Nama lain dari sistem sewa tanah adalah landed system atau landage stelsel. Sistem sewa tanah berlaku di Pulau Jawa pada masa pemerintahan Raffles pada tahun 1811 sampai dengan 1816 selama 5 tahun. Raffles berpendapat bahwa tanah milik para petani pada dasarnya adalah milik raja. Pernyataan ini sesuai dengan teori domain. Sistem sewa tanah bertujuan untuk meningkatkan tingkat kemakmuran penduduk Jawa dan mendorong produksi tanaman dagang yang akan diekspor nantinya. Rencana atau hal yang ingin dicapai oleh Raffles melalui sistem sewa tanah ini adalah yang pertama, memberikan kebebasan kepada para petani Jawa melalui pajak tanah. Dan hal yang kedua, mengefektifkan sistem administrasi Eropa. Nah, hal ini berarti para pribumi Indonesia akan mengenal ide-ide yang berkembang di Eropa seperti kejujuran, ekonomi, dan keadilan.
Dalam pelaksanaannya, sistem sewa tanah juga memiliki beberapa ketentuan yang berlaku, yaitu yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Yang keempat adalah bagi yang tidak memiliki tanah akan dikenakan pajak kepala. Selain itu, sistem sewa tanah memiliki beberapa aspek dalam penyelenggaraannya, yaitu yang pertama, penyelenggaraan sistem pemerintahan atas dasar modern. Yang kedua, pelaksanaan pungutan sewa. Dan yang ketiga adalah penanaman tanaman untuk diekspor. Selain itu, terdapat pula prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraannya, yaitu setiap penggarap atau petani akan dikenai pajak sesuai jumlah dan kualitas tanah pemiliknya, karena semua tanah dianggap sebagai milik pemerintah. Karena sistem sewa tanah memiliki banyak kelemahan, maka sistem sewa tanah mengalami kegagalan. Penyebab dari kegagalannya sistem sewa tanah ini adalah yang pertama, sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah. Karena tidak semua rakyat memiliki ukuran tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani atau penggarap. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Dan yang keempat adalah masyarakat pedesaan belum mengenal sistem mata uang tunai. Karena pada masa itu hanya baru mengenal sistem barter, yaitu tukar-menukar barang. Sistem sewa tanah berlaku terhadap di daerah seluruh Pulau Jawa, kecuali daerah Batavia dan Parayangan, karena daerah Batavia telah menjadi daerah umum milik swasta. Sedangkan daerah Parayangan merupakan daerah utama untuk komoditas tanaman kopi yang akan diekspor nantinya. Walaupun lebih ringan daripada sistem tanam paksa, tetapi pada kenyataannya sistem sewa tanah tetap saja memperberatkan rakyat Indonesia pada masa itu. Seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal hal yang sebenarnya adalah tanah tersebut adalah milik rakyat itu sendiri. Sekian untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan pada video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Guru karena telah menonton video ini, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.